Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita pagi hari ini walaupun masih terpisah jarak dan bukan tempat dan waktu ya, tapi kali ini tempat saja ya, karena COVID, tapi kita tetap bersyukur Tuhan boleh memberi kesempatan kita untuk tetap beribadah dengan handphone masing-masing. Ya, mungkin sebagian petugas di sini juga merindukan Bapak Ibu dan Saudara hadir di gereja. Kita terus doakan supaya sungguh-sungguh keinginan kita, kerinduan itu terwujud, kita boleh beribadah bersama-sama lagi di gereja kita tercinta. Pada pagi hari ini kita memasuki minggu pertama Agustus dengan masih tema khotbah, yaitu dipanggil untuk melayani. Silakan mempersiapkan firman Tuhan yang nanti akan dibaca, yaitu dari Matius 25 ayat 24 sampai dengan 30, dengan nanti judul khotbah diberkati karena melayani. Kita akan ambil saat teduh saat ini. Kita menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun mungkin kita di rumah, kita mungkin terbaring sakit, mungkin kita gak enak badan, mungkin kita lelah, kita stres, kita jenuh, banyak beban. Tapi saat ini Tuhan memanggil kita untuk menghampiri tahtanya yang kudus, untuk mencari hadiratnya yang indah. Bagaikan anak kecil kita lari ke pangkuan Bapa kita. Tuhan akan memeluk kita, Tuhan akan memangku kita, Tuhan akan menggendong kita. Seperti dikatakan dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat yang 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin. Kita imani firman Tuhan yang luar biasa ini. Kita memiliki Allah yang setia, yang saat kita susah, saat kita lemah, Tuhan ada buat kita. Kita naikkan pujian Allah yang setia. Menjadi
Tuhan yang selalu ada buat kami, Tuhan yang setia. Kau sudah membuktikan berkali-kali dalam hidup kami bahwa janji-Mu telah Kau penuhi Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang menghadap hadirat-Mu dengan keberadaan kami Tuhan, dengan apa daya kami, segala beban kami, segala dosa kami Tuhan, segala pelanggaran kami mau taruh di kaki Tuhan. Kami mohon ampun, kami mohon pengampunan dari-Mu saja Tuhan, supaya pagi hari ini Tuhan kami boleh layak menghadap hadirat-Mu. Kami boleh mencari Engkau dalam hidup kami boleh mendengar suara-Mu, kami boleh mendengar firman-Mu, dan terutama Tuhan kami boleh menikmati hadirat-Mu. Tuhan, saat ini Tuhan kami mengingat semua kebaikan-Mu Tuhan, bahwa Engkau baik pada kami, semua pertolongan Tuhan selama seminggu ini sungguh luar biasa buat kami. Kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan, bahwa Engkau telah memberikan kami pekerjaan, makanan, keluarga, bahkan setiap nafas dalam hidup kami Tuhan. Walaupun mungkin beberapa di antara kami saat ini sedang sakit, kami mohon Tuhan bahwa Engkau memberikan iman kepada kami, bahwa dalam hadirat-Mu Tuhan ada kesembuhan, ada mujizat, ada kelegaan, ada pengampunan, dan kami akan mendapatkan semua berkat jika kami boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau lebih dalam lagi, kami mau lebih lagi menikmati hadirat-Mu, kami mau lebih lagi mendengar suara-Mu Tuhan. Biar Engkau mampukan kami Roh Kudus untuk mencari hadirat Tuhan pada saat ini. Mari kita nyatakan kerinduan kita dan puji Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu
kebenaran firman ini tertanam di dalam hati kami, dan kami yakin bahwa kami adalah orang-orang pilihan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir tengah kami untuk menolong kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap Shalom. Juga buat saudara-saudara yang sedang mengikuti kebaktian ini di rumah masing-masing, mari kita lakukan apa yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, saya memberi judul khotbah saat ini adalah karena kita masih dalam bahasan tentang pelayanan. Kemarin kita sudah belajar tentang dihormati karena melayani. Sekarang kita diberkati karena melayani. Ketika saudara sedang ada di dalam persekutuan atau perhimpunan orang-orang, baik ada orang percaya maupun orang tidak percaya, perbuatan apakah yang saudara lakukan pada saat itu yang menyenangkan saudara, yang membuat saudara, kalau mengingat hal itu, saudara merasa luar biasa, merasa senang sekali. Nah, itulah pelayanan, sebetulnya pelayanan saudara. Baik, kebenaran firman Tuhan terambil dari Matius pasal 25 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30, di mana firman Tuhan berkata begini. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ayat yang ke-25, karena itu aku takut dan aku pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Inilah, terimalah kepunyaan Tuhan. Ayat yang ke-26, maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menuai, di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta ini daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan retak gigi. Saudara-saudaraku, yang menjadi penekanan adalah ayat yang ke-29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga dia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25, dikatakan, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Terimalah ini kembali. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kepada setiap kita diberi oleh Tuhan kemampuan masing-masing yang berbeda-beda satu sama lainnya. Itu semua untuk apa? Agar kita mengerti bahwa setiap orang yang menggunakan kemampuan yang untuk melayani sangat dihargai Tuhan.
Nah, yang menjadi masalah kita saat ini adalah apa? Mencari-cari alasan untuk tidak melayani. Mencari-cari alasan untuk tidak melayani. Kenapa? Mari kita perhatikan bersama-sama. Anggapan yang salah tentang melayani. Perhatikan, sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi saudara-saudaraku, saudara dan saya diberi kemampuan oleh Tuhan. Diperhatikan, Tuhan ini bilang gini, memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada para pelayan itu. Harta Tuhan yang paling berharga yang diberikan kepada saudara dan saya adalah di mana kita dilibatkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan? Mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Karena Tuhan mau supaya sebanyak-banyaknya orang masuk dalam kerajaan surga. Jadi kalau kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, harusnya kita berbangga hati. Karena apa? Itu berarti kita orang yang dipakai oleh Tuhan. Bayangkan, kita menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu disembuhkan. Kita mengusir setan-setan dalam nama Tuhan, setan-setan itu pergi. Ya, kalau kita lihat di dalam Markus 16 ayat 17 dan 18 dikatakan bahwa inilah tanda-tanda orang percaya. Jadi ketika kita mengusir setan, semuanya itu dilakukan di dalam nama Tuhan. Nah, itulah pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita dipilih, kita diberi kuasa oleh Tuhan, sama dengan Tuhan ini. Dia mau pergi ke luar negeri, dia berikan hartanya, dia mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Ada yang menerima 10 talenta, ada yang menerima 2 talenta, 5 talenta, ada yang menerima 2 talenta, ada yang menerima 1 talenta. Karena Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing. Jadi ketika kita menganggap bahwa melayani itu satu hal yang sangat rumit dan menimbulkan beban buat kita, berarti saudara, kita tidak mengasihi Tuhan. Yang kedua, anggapan yang salah terhadap Tuhan dan kehendaknya. Dikatakan begini, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Akibatnya apa yang terjadi dengan orang yang diberi 1 talenta ini? Dia katakan, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Saudara-saudaraku, itu sebabnya kita sering melihat di gereja-gereja bagaimana orang yang setia melayani dan dia bersuka cita di dalam pelayanan itu. Dia diberikan oleh Tuhan kemampuan-kemampuan yang melebihi, ditambah lagi, sampai dia sungguh-sungguh betul-betul menjadi orang yang lengkap di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia melayani Tuhan. Karena apa? Karena kita diciptakan Tuhan untuk melayani. Dari Efesus pasal yang ke-2 ayat yang 10, juga 1 Petrus pasal 2 ayat yang 9 dikatakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan, Tuhan memanggil kita supaya kita hidup di dalam pelayanan Tuhan. Karena gini, kalau saudara melihat tetangga saudara ada yang kelaparan, dia udah karena COVID, terus akhirnya dia kehilangan pekerjaannya, dia dirumahkan, tadinya gajian masih dapat separuh, lama-lama seperempat, dan akhirnya enggak sama sekali. Bahkan dia harus kehilangan pekerjaan itu. Nah, saudara nyaman, tidak aman, bermasalah, baik ada COVID atau tidak, enggak masalah, karena usaha saudara tetap bisa berjalan lancar.
terus kita tahu bahwa tetangga kita ada yang membutuhkan pertolongan. Kalau kita datang untuk menolong orang itu, apa yang terjadi? Dia akan mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Jadi waktu saya melihat di YouTube ya, ada seorang guru bersama dengan muridnya sedang jalan-jalan ke daerah tempat perkampungan gitu. Terus mereka melihat ada sepatu yang udah rusak. Ini pasti punya si petani yang sedang bekerja di ladang sana. Terus akhirnya si muridnya bilang gini, Pak, apa kita umpetin sepatu itu supaya kita ngumpet, kita lihat bagaimana reaksi dia ketika sepatunya hilang. Terus gurunya bilang gini, jangan nak, aku punya ide yang lebih baik. Bagaimana kalau di dalam sepatu yang udah butut itu kita taruh uang koin? Ya, ini kejadian bukan di Indonesia, jadi uang koin bisa cukup besar nilainya. Ditaruhlah uang koin di sepatu yang satu. Nah, si petani setelah dia selesai mengerjakan kerjaannya di ladang, dia datang untuk memakai sepatunya yang butut itu. Ketika dia masukkan kakinya, dia merasa, oh ada benda yang keras nih. Lalu diambil benda yang keras itu, diambil, rupanya uang koin. Terus dia lihat ke kiri dan dia lihat ke kanan, nggak ada siapa-siapa. Uang itu terus dikantongin sama dia. Ketika dia mau memakai sepatu yang satu lagi, juga dia merasakan ada yang keras-keras di sepatu itu. Lalu diambil. Waktu dia lihat uang koin juga, terus dia menangis di situ. Dia berkata begini, beribu-ribu terima kasih untuk orang yang sudah menolong saya. Karena dengan uang ini, dengan koin-koin ini, saya bisa membeli obat buat istri saya yang sakit, dan saya bisa membeli roti untuk makanan anak-anak saya, sambil menangis. Akhirnya si murid yang bersama Pak Guru itu meneteskan air mata ketika dia melihat seperti itu. Dan dia bilang gini, ketika gurunya yang bertanya, bagaimana nak, menurut kamu yang lebih berharga ketika kamu mau menyembunyikan sepatu itu, atau kamu memberi koin di sepatu itu? Terus si muridnya bilang gini, Pak, ini pelajaran yang sangat berharga buat saya, sambil menangis. Rupanya lebih berbahagia ketika kita bisa menolong orang yang sedang membutuhkan. Karena petani itu memang sedang tidak punya uang, istrinya sakit, anak-anaknya belum makan, dia tidak punya uang untuk beli roti dan beli obat. Tapi ketika dia menemukan koin-koin itu sepatunya, dia bersyukur kepada Tuhan. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi pelayanan ini adalah pekerjaan Allah, dan Dia ingin menolong kita untuk melakukan segala perkara. Di dalam 1 Petrus ayat yang ke-9, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Jadi saudara-saudaraku, pelayanan dirancang oleh Tuhan untuk kebaikan saudara dan saya. Ketika kita melakukan itu dengan tulus dan sukacita, berkat Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan saudara dan saya. Baik. Yang ketiga, apa sebabnya banyak orang tidak mau melayani? Karena dia memandang pelayanan sebagai beban, bukan sebagai satu hal yang menyenangkan. Dia melayani Tuhan karena dia tidak melayani karena pelayanan itu merupakan beban buat kita. Itu sebabnya kan si yang dapat 1 talenta berkata begini, karena itu aku takut.
dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan. Nah, saudara-saudara, banyak orang yang tidak melayani karena apa? Takut gagal, takut kehilangan kesempatan, takut diperolok-olok, ya. Padahal pelayanan itu adalah pelayanan kasih. Bagaimana kita melayani untuk bisa menolong orang lain, menemukan kehidupannya. Tetapi banyak dari antara anak-anak Tuhan yang menamakan diri anak-anak Tuhan yang tidak terlibat di dalam pelayanan. Karena apa? Takut gagal, takut kehilangan kesempatan dan karir. Saya jadi ingat di komplek kami di Angkasa Puri itu, saya sudah pernah saksikan ini. Ada seorang yang jenderal, dia pangkatnya Marskal dia. Kalau menurut prestasi, dia sebetulnya harus menjadi kepala staf angkatan udara. Tapi karena dia harus meninggalkan keyakinannya, dia memilih, lebih baik saya tidak menjadi kepala staf angkatan udara daripada saya harus kehilangan Tuhan Yesus. Dia orang Katolik. Akhirnya apa? Auri memberi pengarahan kepada dia untuk menjadi Panglima Kodam, Komando Daerah Operasi Angkatan Udara. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang takut melayani karena apa? Takut diolok-olok, takut dianggap sok suci, sok alim, ya. Padahal untuk melayani enggak seperti itu. Kita biasa-biasa aja seperti orang-orang biasa, ya. Kita juga bisa melakukan hal-hal yang baik seperti yang orang-orang lain lakukan. Tapi kenapa kita tidak mau melakukan itu? Saudara, saya ingin memberitahu saudara, tahukah saudara bahwa saudara memiliki kemampuan melayani setelah saudara mencobanya? Kalau saudara tidak pernah mencoba, bagaimana saudara tahu bahwa saudara mempunyai kelebihan? Saudara, saya ingat filmnya tentang Nat King Cole, ya. Nat King Cole itu tadinya dia seorang pemain piano, di satu bar. Dia hanya main piano. Tapi tahu apa yang terjadi? Ada orang yang mabuk berat. Dia datangin Nat King Cole, kamu nyanyi. Nat King Cole bilang, aku nggak bisa nyanyi gitu. Nyanyi, kamu harus nyanyi. Pada waktu dia nyanyi, suaranya bagus ternyata. Dan apa yang terjadi? Ada produser dari satu rekaman, dia mendengar suara Nat King Cole. Akhirnya Nat King Cole dia approach untuk menjadi penyanyi. Dan sekarang dia terkenal di seluruh dunia. Bahkan anaknya Natalie King pernah berduet bersama Nat King Cole. Padahal Nat King Cole-nya sudah meninggal, tapi didubbing gitu, ya. Sejak saat itulah jadi nama Nat King Cole terkenal. Nah, saudara juga seperti itu. Kita punya talenta yang dahsyat dan luar biasa di dalam diri kita. Tapi karena kita tidak pernah mau mencoba untuk melayani, akhirnya kita nggak tahu bahwa kita punya satu hal yang luar biasa di dalam diri kita. Nah, karena dengan melayani kita tahu, menolong kita untuk tahu, ya. Menolong kita untuk tahu bahwa betapa dahsyatnya Dia, betapa dahsyatnya Tuhan itu. Karena di dalam Markus pasal 5 ayat 16 sampai 13, ketika ada orang yang sedang kerasukan setan, terus dia datang kepada Tuhan Yesus. Apa urusanmu dengan aku? Ya, terus Tuhan Yesus tanya, kamu siapa? Aku Legion. Berarti jumlah setan yang dalam bilangannya banyak. Jangan binasakan aku, suruh aku pergi kepada babi-babi itu supaya aku bisa tinggal di dalam dia. Dan apa yang terjadi? 1000 ekor babi dimasuki oleh
orang yang jahat. Akhirnya babi itu lari dan membuang diri ke jurang, ke danau, dan akhirnya babi itu mati. Nah, saudara-saudaraku lihat, legion dalam bilangan yang besar kuasa jahat yang merasuki seseorang. Karena Tuhan tahu bahwa orang ini berharga buat dia, akhirnya apa yang terjadi? Setan-setan itu diusir oleh Tuhan Yesus, dan akhirnya dia menjadi sembuh. Ketika dia sembuh, dia datang kepada ikut kamu. Gak usah kamu pulang ke rumah kamu dan ceritakan apa yang kamu alami. Akhirnya dia pulang ke kampung halamannya, dia cerita orang itu dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Jadi sebetulnya Allah yang kita sembah itu begitu dahsyat, ya. Tapi karena kita tidak pernah mau untuk melayani, kita nggak tahu bahwa kita juga diberi kuasa yang luar biasa oleh Tuhan. Yang kedua, kita menikmati sukacita yang luar biasa. Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Ketika murid setelah 70 murid diutus oleh Tuhan, dipersilakan oleh Tuhan untuk pergi melayani. Apa yang terjadi? Mereka pulang dan mereka cerita, "Guru, orang-orang yang keras ketika kami berdoa, Tuhan, setan-setan itu pergi." Oh, banyak cerita kesaksian dari murid-murid ke-70 murid Tuhan yang lain. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus bilang gini, jangan kamu bersukacita karena kuasa-kuasa itu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Nah, jadi saudara-saudaraku, kita sudah dimenangkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh Allah tinggal di dalam kita. Nah, sekarang Tuhan ingin memakai saudara untuk menjadi alatnya. Tetapi banyak orang tidak mau melayani karena apa? Dia takut, dan akhirnya takut, nggak berani melayani. Sampai akhirnya nanti ketika kita berhadapan dengan Tuhan di tahta pengadilan Allah, banyak orang yang akan, kenapa saya dulu tidak melayani? Padahal kalau saya melayani, pasti saya akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak menekankan bahwa keselamatan bisa hilang, bukan ya. Keselamatan itu ketika kita menerima Yesus dengan benar, dengan jujur, dengan iman, Roh Allah tinggal di dalam kita. Tetapi ketika kita emosional, ketika kita menerima Kristus secara emosional, kita nggak tahu persis bahwa kita sebetulnya sudah lahir baru. Baik, jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus melayani? Prinsip pelayanan adalah yang terbaik dalam pelayanan bukanlah apa yang kita lakukan, tetapi mengapa kita lakukan. Karena hal itu berhubungan dengan hati kita. Saudara tahu, Jimmy Carter, dia presiden waktu itu, tetapi di gerejanya dia adalah guru sekolah minggu. Ya, jadi jangan saudara menganggap bahwa sekolah minggu, menjadi guru sekolah minggu itu hal yang remeh. Itu pelayanan. Ada kesaksian seorang ibu punya 3 orang anak. Anak yang pertama sangat disayang sama si ibu. Dia sekolah di sekolah yang terkenal. Terus yang kedua juga seperti itu. Akhirnya, tapi yang ketiga rupanya itu autis. Terus anak yang pertama itu masakan yang dia suka itu selalu dibuat oleh si ibu. Nah, sampai akhirnya anaknya yang pertama itu sudah berkeluarga, tinggal di kota yang lain, jarang telepon ke ibunya. Akhirnya sampai ibunya lumpuh. Dan anak yang kedua belajar di luar negeri, di sekolah ke luar negeri, dan tidak pernah ada komunikasi. Nah, pada waktu anak yang pertama datang dengan istrinya dan anak-anaknya ke kota di mana si ibu tinggal, anaknya bilang gini, "Ma, aku nggak tidur di rumah mama, aku tidur di hotel
karena istri dan anak-anak pengen menikmati hotel gitu ya. Nah, terus akhirnya si ibu, ya kok nggak ke rumah, padahal rumah bukan cukup besar. Terus akhirnya anaknya datang sendiri. Berapa hari kemudian anaknya datang sendiri, dan si ibu nanya, mana anak istrimu dan anak-anakmu? Wah, dia kecapean mah, udah seharian jalan-jalan di kota ini ke tempat mall-mall segala macam. Jadi mereka kecapean, sekarang tidur. Udah istirahat di hotel gitu. Terus ya udah, sekarang kamu ambil tuh makan situ. Itu kamu udah bikinin masakan kamu yang paling enak. Terus dia bilang, wah, aku udah kenyang mah, tadi di jalan-jalan itu aku makan sama anak-anak. Terus si ibu dan anak yang kedua nggak pernah telepon, dia di luar negeri. Anak yang ketiga yang idiot gitu, begitu kakak yang pertama itu pulang, anaknya yang idiot itu bilang gini, mah, aku suka masakan mama, yuk kita makan yuk. Justru anaknya yang cacat itulah, yang autis itu, yang senantiasa melayani si ibu. Bagaimana dia dorong kursi rodanya ke kamar kecil. Nah, Tuhan memakai orang-orang yang dianggap tidak mampu, orang-orang yang dianggap disepelekan. Justru Tuhan memakai orang-orang seperti itu. Coba saudara lihat murid-murid Tuhan Yesus. Adakah di antara mereka yang ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang luar biasa itu? Tidak ada. Tetapi justru Tuhan memilih Petrus, Markus, ya, maksud saya Petrus, Matius, Yakobus, ya. Nah, semua orang itu dipakai oleh Tuhan. Mereka adalah nelayan yang tidak diperhatikan. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan senang dan akan terus memberkati pelayanan saudara. Karena apa? Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi ketika kita melayani Tuhan, Tuhan akan menolong kita dan memberkati kita. Tetapi ketika kita tahu kita sudah dijadikan anak-anak Allah, berarti kita tidak mau melayani Dia, talenta yang diberikan oleh Tuhan itu akan diambil oleh Tuhan, dan saudara akan sampai mati nggak akan melayani, dan saudara akan bertanggung jawab pada di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur kepada karena kasih setia tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami hati, Engkau memberikan kami talenta, Engkau memberikan kepada kami karunia rohani, bahkan pengalaman-pengalaman yang sangat menarik yang kami alami dalam kehidupan ini, yang bisa kami ceritakan, yang bisa kami sharingkan kepada orang-orang yang belum percaya, supaya mereka mengenal Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan apabila selama ini kami menganggap remeh pelayanan pada Tuhan. Biarlah kami dapat terus menikmati kehidupan kami saat ini, karena kami menyerahkan hidup kami untuk melayani Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita dan kehidupan kita sehari-hari dan menjadi motivasi kita untuk terus terlibat dalam pelayanan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan berkatnya yang luar biasa kepada kita. Panggilan pemberi terambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh senang karena Tuhan memberi kesehatan yang baik kepada kami, memberi kesempatan untuk beribadah, dan kami dapat melakukan itu pada saat ini.
Kau memberi kesempatan kepada kami untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan hari lepas hari. Pimpinan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami akan memberi persembahan, persepuluhan kami. Biarlah sungguh-sungguh ini dilihat oleh Tuhan sebagai persembahan duka yang harum di hadapan Tuhan. Karena kami memberi dengan tulus, kami memberi dengan sukacita. Kami ingin menjadi bagian dari orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah persembahan kami, sebesar apapun, sekecil apapun. Ketika Tuhan berkati, sungguh-sungguh akan dipakai luar biasa di dalam pekerjaan Tuhan melalui Gereja Baptis Kunciran ini. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mengelola keuangan ini, diberi hikmat bijaksana dari Tuhan, sehingga semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa membawa persembahannya saat ini, solusinya adalah bisa transfer ke rekening gereja yang tertera. Kemudian jika tetap ingin memberikan berupa persembahan bukan transfer, boleh datang ke gereja hari Minggu pukul 8 sampai 8:55. Kemudian dititipkan kepada petugas yang ada, nanti akan diserahkan bersama-sama saat kebaktian. Kita masih harus terus bersabar untuk beribadah di rumah masing-masing. Kita menantikan keputusan resmi dari pemerintah sebagai otoritas yang berwenang berkenaan dengan kondisi pandemi ini, kapan kita boleh beribadah di gereja lagi. Kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Kita akan berdoa syafaat dan nanti menerima doa berkat. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian kita. Kita meyakini bahwa Tuhan sanggup. Dia sanggup untuk menyelesaikan masalah kita, untuk memberikan jalan keluar buat kita. Bahkan Tuhan sanggup untuk memulihkan hidup kita. Mari kita puji Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah.
kita bawa segala pergumulan kita, dan biarlah Dia akan menjawab, dan kita meyakini bahwa jawaban Tuhan adalah yang terbaik. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh berbangga kepada-Mu ya Tuhan, karena kami disebut sebagai anak-anak Allah, bilangan orang yang percaya kepada-Mu dan yang telah diselamatkan dan akan menerima keselamatan secara kekal ketika waktu Tuhan sampai pada kami. Saat ini kami terus mendukung bangsa dan negara kami, terutama pemerintah yang saat ini sedang berusaha dengan sekuat tenaga di dalam segala sektor dan lini untuk memberikan keputusan yang tepat, baik untuk anak sekolah, karena banyak keluarga-keluarga di dalam masyarakat kami di Indonesia ini yang begitu sangat miskin, sehingga mereka tidak bisa memiliki handphone yang untuk belajar online. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberikan jalan keluar bagi kebijaksanaan pemerintah supaya bisa menelurkan satu gagasan yang baik, sehingga anak-anak sekolah tetap dapat menikmati pelajaran mereka, dapat menikmati persekutuan mereka dengan teman-teman lain, dan juga dapat mengejar karir mereka sehingga mereka dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi untuk menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden dan jajaran menterinya, berikan kepada mereka kesehatan Tuhan, berikan kepada mereka kemampuan untuk melakukan tanggung jawab mereka secara penuh. Kami juga terus berdoa untuk pemimpin kami, baik dari tingkat pusat maupun sampai dengan tingkat daerah, dari presiden sampai RT, RW, RT. Biarlah semua dapat bekerja bersama-sama melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Masalah ekonomi juga sekarang sedang menjadi hambatan, dan masalah kesejahteraan yang lain juga sedang menjadi hambatan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan menolong bangsa ini, karena bangsa ini sedang terus menerus mencari Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, dan agama-agama lain juga yang berada di negara kami ini. Mereka juga sedang berusaha untuk bisa memenuhi tanggung jawab mereka sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Namun kami berdoa secara khusus untuk gereja-gereja Tuhan yang dalam kondisi saat ini masih terganggu oleh kebijakan lokal yang melarang adanya gereja, yang melarang adanya kebaktian di rumah. Padahal kami berbakti di rumah karena situasi dan kondisi saat ini yang mengharuskan kami untuk beribadah di rumah. Itu sebabnya kami mohon pertolongan dan hikmat dari Tuhan untuk bisa mensiasati segala perkara ini dengan baik, dengan benar. Kami juga berdoa bagi masyarakat di seluruh Indonesia untuk memenuhi protokol kesehatan demi kepentingan bersama. Karena ada orang-orang yang merasa bahwa mereka yakin bahwa virus corona ini tidak berbahaya, tapi pada kenyataannya banyak para medis, terutama dokter-dokter yang merawat orang-orang yang kena virus corona ini, yang akhirnya dia harus meninggalkan keluarganya, dia harus meninggalkan pekerjaannya karena maut menyongsong mereka. Itu sebabnya kan berdoa sebagai ujung tombak para medis diberi kekuatan dan kesehatan penuh oleh Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan tanggung jawab mereka dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapak sekali kami juga berdoa untuk gereja kami di dalam situasi saat ini, di mana kami harus tetap menyelenggarakan ibadah walaupun ibadah ini diselenggarakan melalui streaming, tapi kami percaya Tuhan
hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga, sehingga mereka juga menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan walaupun keadaan mereka yang sedemikian saat ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa biarlah Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka. Banyak obat-obat yang harus diminum, tetapi pada kenyataan sekarang banyak juga obat-obat yang tidak beredar karena situasi saat ini. Disebabkan mohon pertolongan Tuhan supaya walaupun saudara-saudara kami yang sakit saat ini harus menikmati kesakitannya itu Tuhan, tapi kami bersyukur kepada Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga walaupun mereka sakit tapi mereka masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan inilah keberanian iman kami Tuhan, bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Terima kasih juga kami berdoa untuk Bu Baba dan juga berdoa untuk Ibu Yuliani si Marmata yang tanggal 29 dan tanggal 30 kemarin Tuhan tambahkan 1 tahun lagi usia kepadanya. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai dan memberkati, sehingga di dalam perjalanan kehidupan mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga dengan anak-anak kami yang walaupun tidak bisa mengikuti ibadah di gereja, tidak bisa mengikuti sekolah di gereja, tapi kami percaya Tuhan memberikan kepada mereka pertumbuhan rohani, karena mereka melihat orang-orang tua mereka sangat memperhatikan mereka, terutama dalam segi kerohanian. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan. Berikanlah kepada kami kesehatan, berilah kami kekuatan, berilah kami sukacita-Mu, supaya dalam situasi saat ini kami tetap bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa pimpinan, penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sebab